Hai semua, perkenalkan nama saya Iwayan Dipta Samsidin, mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang, Angkatan 1 tahun 2020. Berikut identitas saya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai determinan matriks. Video ini merupakan pemenuhan ujian akhir dari PPG tahun 2020. Video ini direkam pada tanggal 17 November tahun 2020 pada pukul 9.15 WITA. Silakan menyaksikan. Baik, apa suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Siapa? Selamat pagi semua. Pembelajaran kali ini Bapak mulai dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, bagaimana kabarnya semua? Apakah kalian sehat selalu? Bagaimana keadaannya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Baik, syukurlah. Jadi kalian ada dalam keadaan sehat selalu, meskipun di tengah pandemi seperti ini ya. Nah, pada pertemuan ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian siapkan diri kalian terlebih dahulu. Bisa dengan cara kalian menghidupkan webcam. Kemudian nanti ketika berpendapat bisa kalian juga hidupkan mikrofon kalian. Nah, itu bisa kalian lakukan. Kemudian bisa kalian siapkan juga alat-alat pembelajaran yang menunjang pada pertemuan kali ini. Sebelum kita memulai, silakan kalian masuk ke Google Classroom. Di sana kalian bisa isi daftar hadir terlebih dahulu. Jadi pertemuan kali ini materi yang akan Bapak sampaikan yakni seputar determinan matriks. Nah, sebelum Bapak menjelaskan materi atau sebelum kalian menjalankan kegiatan nantinya, adapun bagian pendahuluan yang ingin Bapak sampaikan yakni mengenai penerapan matriks itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada banyak sekali kegiatan atau hal-hal yang menggunakan matriks. Di antaranya satu dalam menyelesaikan masalah, misalkan di program linier, itu kalian dapat menggunakan matriks juga. Kemudian dalam analisis ekonomi dan dalam masalah-masalah terkait dengan pemrograman. Nah, di sini Bapak akan memberikan salah satu video dari penerapan matriks itu sendiri. Nah, di sini semoga video ini dapat memotivasi kalian mengenai pembelajaran matriks ini. Silakan diperhatikan di slide ya. Messi and Zlatan are warming up before an all-stars football game. Ronaldo gets the ball and passes it to Zlatan. Zlatan then passes the ball to Messi, and then Messi passes the ball back to Zlatan, and many such passes are exchanged. Now it was pretty easy for me to explain this to you diagrammatically. But what if I wanted to explain this to a computer? The computer will not understand diagrams. So we make a small table on the right with 3 rows and 3 columns. We can have Ronaldo, Messi and Zlatan as rows, and we have Messi and Zlatan as columns. We all know what Zlatan is capable of, but let's assume the players can't pass the ball to themselves. So these 3 elements will be 0. There is 1 arrow going from R towards M, so we write a 1 here, and there's just 1 pass from Ronaldo to Zlatan. Similarly, we fill the rest of the slots. What we see here is nothing but a matrix. It is nothing but an array of elements, something which a computer can decode. And it summarizes the entire warm-up session. Adding up all the numbers here will give us the total number of passes, and it also tells us the direction of the passes. Don't you wish matrices were taught like this in school?
Nah, jadi demikian merupakan penerapan matriks di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di video itu dijelaskan bagaimana matriks itu digunakan sebagai alat atau teknologi yang menjembatani antara perilaku manusia atau di kehidupan sehari-hari kemudian dikonversi dalam bentuk data yang dapat diolah di dalam komputer sehingga menjadi informasi yang lebih kompleks lagi. Nah, jadi itu untuk bagian pendahuluan kita. Semoga kalian termotivasi di pembelajaran matriks kali ini. Nah, sebelum kalian mempelajari mengenai materi determinan matriks, alangkah baiknya jika kalian sudah memahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar matriks dan operasi matriks. Jadi, konsep dasar matriks dan operasi matriks di sini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan sedikit review mengenai konsep dasar matriks dan operasi matriks yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, silakan kalian simak. Di sini ada satu permasalahan. Diketahui matriks A, yaitu entry-entry-nya negatif 1, 6, 5, 2. Kemudian matriks B, 0, 3, 1, 7. Coba di sini kalian mulai untuk menentukan nilai dari matriks 2 kali A ditambah B. Kemudian lagi 1 matriks A kali B. Jadi diingat kembali materi yang sebelumnya. Nah, silakan mungkin ada salah satu dari kalian yang bisa mencoba. Nah, kalau ada yang ingin berpendapat silakan angkat tangan di layar ya, biar Bapak mudah untuk menunjuk siswa. Silakan. Saya A. Ya, silakan. Nomor absen 9 B. Ya, silakan. Mungkin yang nomor A dulu, 2A plus B. Diketahui matriks A min 1, 6, 5, 2 dan matriks B 0, 3, 1, 7. Tentukan nilai dari 2 dikali A ditambah B. Terlebih dahulu kita selesaikan dulu 2 dikali A. 2 dikali matriks A min 1, 6, 5, 2. 2 dikali min 1 yaitu min 2. 2 dikali 6, 12. 2 dikali 5, 10. 2 dikali 2, 4. Yaitu mendapatkan hasil dari matriks min 2, 12, 10, 4. Setelah kita mendapatkan hasilnya itu, lalu ditambahkan dengan matriks B, yaitu 0, 3, 1, 7. 2 ditambah 0 yaitu min 2. 12 ditambah 3 yaitu 15. 10 ditambah 1 yaitu 11. 11 ditambah 4 ditambah 7 yaitu 11. Yaitu hasilnya, nilai hasilnya itu matriks min 2, 15, 11, 11. Ya, jadi hasil yang diperoleh sudah tepat, namun tadi dalam penyampaiannya negatif 2 tambah 0 ya, tadi disebut 2 tambah 0, tapi keseluruhan hasilnya sudah tepat. Nanti kita cek di belakang, Bapak akan perlihatkan hasil yang diperoleh nanti. Jadi untuk penyelesaian yang pertama di sini sama seperti yang didapatkan oleh temannya yang pertama. Jadi 2 dikalikan dengan matriks A, 2 kita kalikan dengan setiap entry dari A. Kemudian ditambahkan, lalu ditambahkan dengan matriks B-nya sehingga diperoleh hasil negatif 2, 15, 11, 11. Jadi di sini kompetensi dasar dan juga indeks pencapaian kompetensi atau IPK yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yakni yang pertama, kalian dapat merumuskan mengenai determinan matriks dari matriks berordo 2 kali 2. Tujuan pembelajarannya, jadi hampir sama dengan yang tadi. Tujuannya agar kalian yang pertama bisa mengetahui atau merumuskan bagaimana menentukan determinan matriks berordo 2 kali 2. Nah, selanjutnya Bapak akan berikan atau sampaikan sedikit kegiatan pembelajaran kita kali ini. Jadi nanti pada fase pertama Bapak akan mengorientasi masalah. Jadi Bapak akan memberikan gambaran seputar masalah yang kalian nanti hadapi di LKPD ataupun dievaluasi nantinya. Perhatikan masalahnya ya. Harga 3 kaos dan 4 celana pendek adalah 60.000.
Sedangkan harga 5 kaos dan 2 celana pendek adalah 65.000. Dengan menggunakan pendekatan matriks, tentukanlah harga 1 kaos dan 1 celana pendek. Jika Budi membeli 5 kaos dan 6 celana pendek, berapa uang yang harus dibayar Budi? Nah, di sini Bapak belum meminta jawaban atau hasil ya. Coba kalian gambarkan kira-kira ide kalian dalam memecahkan masalah ini seperti apa. Ini masalah yang sudah pernah kalian hadapi ya sebelumnya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Sebelum menggunakan matriks, dulu biasanya menggunakan apa? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Madi, nomor absen 15, silakan. Jadi di permasalahan ini saya mau memakai SPLDV. Ya, Langsung SPLDP. jalannya, Pak. Ya, berarti yang kamu lakukan apa Jadi di apa? misalkan tiga kaos itu kita ubah jadi X dan celana pendek jadi Y. Jadi Ya. 3X tambah 4Y hasilnya 60.000 dan 5X tambah 2Y hasilnya 65.000. Ya, kemudian mendapatkan 1 kaos dan 1 celananya. Jadi saya akan menggunakan metode eliminasi, yaitu saya akan mengubah 5X tambah 2Y di 2Y itu saya akan klikkan 2 sehingga 3X tambah 4Y sama dengan 60.000. Terus 5X tambah 2Y dikalikan 2, 10X tambah 4Y sama dengan 130.000. Ya, bagus sekali. Jadi memang permasalahan ini sudah kalian dapat sebelumnya. Jadi yang kita bisa gunakan dalam memecahkan masalah itu adalah menggunakan metode eliminasi di SPLDV. Nah, nanti apa yang sudah dijelaskan temannya itu bisa disimpan. Bapak rasa juga yang lain masih ingat metode eliminasi SPLDV ya, karena sudah diperoleh di SMP juga sudah menggunakan. Silakan itu disimpan. Nanti kita akan coba mempelajari di LKPD mengenai bagaimana menggunakan pendekatan matriks untuk mencari hasil dari 1 kaos, harga dari 1 kaos dan 1 celana tersebut. Nah, kalian bisa menggunakan metode eliminasi tadi untuk mengkonfirmasi hasilnya apakah tepat atau tidak. LKPD dan diskusi. Jadi nanti berdasarkan pembagian kelompok yang sudah Bapak berikan sebelumnya atau yang sudah kita jalankan sebelumnya, silakan kalian masuk ke Google Classroom, kemudian di situ kalian masuk berdasarkan kelompok kalian. Nah, di situ kalian bisa menjumpai ada di situ LKPD PDF dan ada juga LKPD online yang berupa Google Form. Kalau misalkan sinyal kalian tidak bagus, silakan gunakan LKPD PDF-nya untuk sementara dalam berdiskusi. Kemudian diskusi kalian bisa lakukan di komentar kelas. Jadi diskusi dengan teman di situ bisa dilakukan, nanti akan Bapak pantau. Jadi tadi kalian sudah menyelesaikan LKPD secara berkelompok dan juga diskusi sudah kalian lakukan di Google Classroom. Sekarang kita akan masuk pada tahap presentasi dan diskusi dari beberapa kelompok untuk menyampaikan hasil yang diperoleh dari diskusi mengenai determinan matriks di LKPD tersebut. Nah, di sini untuk permasalahan yang pertama,
Pada kegiatan pertama itu, seperti yang terlihat di screen, kalian disuruh untuk mencermati contoh dari menentukan determinan. Kemudian dari contoh itu, kalian diminta untuk menentukan langkah-langkah atau merumuskan langkah-langkah mencari determinan itu seperti apa. Setelah itu baru kalian mencoba menyelesaikan, diberikan dua matriks A dan B, tentukan determinan A, determinan A transpos, kemudian determinan AB dan determinan A kali determinan B. Dari sana kalian silakan selidiki hubungan antar hasilnya untuk menentukan sifat-sifatnya. Kemudian di bawahnya kalian menyimpulkan bagaimana menentukan determinan dan sifat-sifatnya. Nah, saya minta yang pertama dari kelompok B untuk membantu mempresentasikan atas nama Dendi Kusuma ya. Nah, coba dibacakan hasil yang diperoleh. Ya, coba teman-teman yang lain menyimak ya. Silakan Dendi dimulai. Nah, pertanyaan nomor 1 yaitu berdasarkan contoh yang di atas, coba kita rumuskan cara mencari determinan matriks berorder 2x2. Di lembar jawaban saya menulis misalkan ada sebuah matriks A dengan entry A, B, C, D, maka determinannya adalah AD dikurang BC. Ya, selanjutnya yang permasalahan kedua. Selanjutnya permasalahan yang kedua, yaitu soalnya diketahui matriks A 1, 2, 4, 3 dan matriks B 4, 3, 1, 2. Kemudian tentukanlah determinan matriks dan selidiki hubungannya. Dimulai dari pertama, determinan matriks A yaitu seperti menggunakan rumus yang tadi, AD kurang BC mendapatkan hasil negatif 5. Kemudian determinan A transpos yaitu menggunakan rumus AD dikurang BC dan yaitu 3 kurang 8 mendapatkan hasil negatif 5. Nah, hubungan kedua matriksnya itu determinan A sama dengan determinan A transpos. Kemudian yang kedua, soalnya determinan A dikali B dan determinan A dikali determinan B. Pertama kita cari dulu matriks A dikali B, yaitu mendapatkan hasil 6, 7, 19, dan 18. Dan determinan AB yaitu 6 dikali 18 mendapatkan hasil 108, 7 dikali 19 dapat hasil 133. 108 dikurang 133 mendapatkan hasil negatif 25. Kemudian yang soal selanjutnya yaitu determinan A dikali determinan B. Determinan A sudah mendapatkan negatif 5 dan determinan B mendapatkan hasil negatif 5 juga. Jadi hubungan kedua matriks tersebut adalah determinan AB sama dengan determinan A dikali B. Selanjutnya soal nomor 3. Ya, kesimpulannya. Kesimpulan mencari cara mencari determinan matriks 2x2 yaitu misalnya ada matriks A yaitu dengan entry A, B, C, D. Jadi suatu nilai yang besarnya AD dikurang BC. Jika matriks A dan B adalah persegi, maka determinan A sama dengan determinan A transpos dan determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Ya, bagus sekali. Jadi itu penyampaian dari kelompok B ya. Nah, dari hasil yang diperoleh dari kelompok B, silakan kelompok yang lain mungkin ada masukan atau mungkin ada notasi yang kurang gitu, atau mungkin hasil yang diperoleh berbeda atau bagaimana. Silakan dari kelompok A, C, dan D, silakan. Ya, berarti yang lain mungkin hasilnya sudah sama ya. Nah, mungkin di sini yang perlu diperhatikan dari penyelesaiannya kelompok B atau yang diwakili di sini oleh Dendi, pada bagian soal pertama itu misalkan diketahui matriks A. Nah, matriks A-nya ini kurungnya gunakan kurung biasa atau kurung siku
di antara kedua itu ya. Di sini kalau dilihat dari hasil kerjanya, Denny menggunakan pernyataan determinan, kurung determinan. Nah, di sini karena dia belum dideterminanin, silakan menggunakan kurung biasa dulu ya. Nanti kalau soalnya kalau kamu menuliskan seperti ini, tandanya berarti sudah dicari determinan. Boleh saja seperti ini, tapi depannya A isikan that gitu, isikan notasinya determinan that gitu. Ya, jadi pekerjaannya sudah bagus ya. Nah, kita lanjutkan ke permasalahan selanjutnya. Kegiatan yang kedua sesuai dengan apa yang kalian lihat di screen. Jadi kalian diminta untuk mencermati permasalahan mengenai SPLDP dan kalian diberikan contoh di situ bagaimana menyelesaikannya menggunakan determinan matriks. Nah, di sini kalian diberikan contoh, kemudian kalian menyimpulkan langkah-langkahnya. Nah, mungkin segitu dulu. Saya akan minta salah satu perwakilan kelompok untuk menjelaskan atau rumusan langkah-langkah yang diperoleh. Silakan dari kelompok C ya. Di sini diwakili oleh Jonathan. Silakan. Coba bacakan hasilnya saja. Jadi mengenai kegiatan kedua tersebut, bagaimana langkah-langkah yang diperoleh? Jadi untuk kegiatan dua ini, langkah-langkah penyelesaian untuk menentukan himpunan penyelesaian dari matriks X dan Y yaitu: pertama, menentukan determinan utama D sama dengan A11, A12, A21, dan A22. Yang kedua, menentukan determinan variabel X atau DX sama dengan B1, A12, B2, A22. Yang ketiga, menentukan determinan variabel Y atau DY sama dengan A11, B1, A21, dan B2. Maka nilai X dan Y ditentukan dengan rumus X sama dengan DX per D dan Y sama dengan DY per D. Ya, jadi itu penjelasan dari kelompok C. Silakan mungkin kelompok yang lain melihat ada perbedaan notasi atau perbedaan langkah-langkah, boleh juga. Nah, silakan dicermati hasil dari diskusi kelompok C. Bagaimana? Mungkin ada tanggapan? Nah, di sini tidak harus menggunakan A11, A12 seperti itu ya. Kalian bisa gunakan variabel-variabel umum lainnya seperti A, B, C, D untuk koefisien-koefisiennya, dan untuk konstantanya bisa pakai PQ. Asal jangan menggunakan XY lagi karena variabel XY sudah dipakai. Jadi gunakan alfabet lain sebagai variabel. Nah, itu juga bisa, tidak harus menggunakan A11, A12 ini kalau misalkan ujung-ujungnya jadi bingung. Nah, jadi apa yang disampaikan kelompok C di sana sudah sangat baik. Nah, kita lanjutkan ke permasalahan berikutnya. Pada permasalahan yang kedua, di kegiatan kedua tersebut, kalian diberikan suatu persamaan linier dua variabel. Jadi suatu sistem ada dua di sini. Namun dia masih bentuknya belum kepersamaan umum ya. Jadi variabel ada di kiri, ada di kanan, ya masih acak. Nah, di sini bagaimana penyelesaian terhadap soal atau permasalahan yang kedua ini? Di sini saya minta silakan dari kelompok D. Silakan di sini Rama ya. Nah, silakan dibacakan hasil yang diperoleh untuk permasalahan yang kedua. Silakan. Oke, untuk permasalahan yang kedua, di sini langsung dapat dari sistem persamaannya itu dapat 11x sama dengan 4 min 7y, lalu 6x plus 2 sama dengan min 4y. Untuk yang pertama sudah didapatkan itu, lalu yang untuk kedua determinan utama atau D dapat dijadikan suatu matriks itu 11, 7, 6, dan 4 sama dengan pakai rumus determinan AD min BC 11 kali 4 44, 6 kali 7 42, jadi 44 min 42 sama dengan 2.
Selanjutnya determinan variabel X atau dx, matriksnya 4, 7, min 2, 4, dapat hasil 16 min 14, jadinya 30. Nah, selanjutnya determinan variabel Y atau dy sama dengan matriks 11, 4, 6, min 2, dapat hasil min 2, min 24 sama dengan min 46. Di sini dapat nilai X dan Y-nya itu dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Jonathan di nomor 1 itu sendiri, yaitu X sama dengan 30 atau dx-nya per determinan utama atau D. Jadi di sini D-nya itu dapat 2, dx itu 30, jadi 30 per 2 dapat hasil 15, dan Y-nya itu dy per D, atau D-nya itu determinan utama dapat hasil 2, dy-nya dapat hasil min 46. Jadi min 46 dibagi 2 dapat hasil min 23. Ya, bagus sekali. Silakan mungkin pendapat dari kelompok yang lain. Ada yang mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, jadi sambil menunggu mungkin dari kelompok yang lain. Jadi di sini yang dilakukan adalah yang pertama, dari permasalahan pertama ini temannya membuat atau mengkondisikan soal tersebut dalam bentuk AX plus BY sama dengan C. Jadi dikondisikan variabel X ada di kiri, variabel Y ada di kiri, konstanta ada di kanan. Dikondisikan seperti itu. Tujuannya mempermudah menentukan determinan utama dulu. Jadi mempermudah dalam pengambilan koefisien-koefisien. Ya, bagus sekali. Silakan, mungkin ada pendapat dari teman-teman yang lain. Tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan pada bagian evaluasi. Nah, silakan nanti kalian masuk ke Google Classroom. Kemudian kalian di situ bisa mencari evaluasi harian. Jadi kalian bisa klik, kalian kerjakan di situ. Nah, kita akan lanjut terlebih dahulu ke bagian kesimpulan. Nah, coba di sini bagi yang bisa menyampaikan kesimpulan apa yang diperoleh dari kegiatan kalian di awal dan di akhir. Mungkin beberapa poin inti saja dari kesimpulan tersebut. Silakan. Mungkin salah seorang dari kalian bisa membantu membacakan kesimpulan yang diperoleh. Silakan. Siapa mencoba? Ya, silakan Jonathan. Determinan dari matris A yang dinotasikan dengan det A atau adalah suatu nilai tertentu yang bersamaan dengan AD negatif BC. Misalkan A dan B merupakan matriks persegi, maka berlaku sifat-sifat seperti berikut, yaitu det A sama dengan det A transpose. Yang kedua, det AB sama dengan det A kali det B. Diberikan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP sebagai berikut. Berdasarkan aturan Cramer, diperoleh determinan utama atau D sama dengan A11, A12, A21, A22. Yang kedua, determinan variabel X atau dx sama dengan B1, A12, B2, dan A22. Yang ketiga, determinan variabel Y atau dy sama dengan A11, B1, A21, dan B2. Maka nilai X dan Y ditentukan dengan rumus X sama dengan dx per D dan Y sama dengan dy per D. Ya, jadi apa yang disampaikan temannya itu rangkuman dari apa yang sudah kita lakukan di pertemuan kali ini ya. Nah, kemudian kalian dapat mengembangkan lagi pengetahuan kalian seputar matriks dan juga determinan matriks, khususnya dengan melihat beberapa link referensi lain yang sudah Bapak cantumkan di Google Classroom. Jadi silakan dicoba, diperhatikan di situ, dilihat kembali, coba dibaca juga, ada beberapa artikel yang Bapak ambil juga. Nah, semoga itu dapat menambah wawasan kalian seputar determinan matriks dan matriks pada umumnya. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Jadi pada pertemuan selanjutnya Bapak akan masuk ke dalam materi inverse. Bagi tadi kalau seandainya dalam evaluasi kalian
masih belum memenuhi KKM, Bapak akan berikan remedial, dan bagi yang sudah memenuhi, Bapak akan berikan program pengayaan berupa materi mengenai inverse. Jadi demikian pertemuan kali ini. Silakan kalian tetap menjaga kesehatan di tengah kondisi pandemi seperti ini agar pembelajaran kita dapat berlangsung di pertemuan selanjutnya. Dan kemungkinan di 2021 kita akan berjumpa lagi di depan kelas. Jadi sekian saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran kalian pada pertemuan hari ini. Bapak akan tutup pertemuan dengan mengakhiri menggunakan Parama Santi. Om Santi Santi. Om Santi. Om Santi. Ya, terima kasih.